Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, walaupun di dalam kondisi hujan, tetapi kita boleh bersyukur oleh karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh dapat bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini ataupun sore hari ini, baik saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing, mari kita akan mempersiapkan diri dengan baik sehingga kita boleh dapat sungguh-sungguh dengan keamanan dan kenyamanan melalui protokol kesehatan yang tetap kita jaga dan kita lakukan, menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh dapat menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Pastor Roni. Ya, bersyukur kesempatan di sore hari ini firman Tuhan akan menggugah bagi kita bersama-sama bagaimana kita semakin mempercayai dan meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari saya terkasih. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya saya akan mempersilakan untuk saat teduh sejenak. Firman Tuhan kita di malam hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Menara
Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih atas perlindungan, kesehatan, dan kesempatan kembali di mana kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, bisa memuji, menyembah Engkau di gereja ini di malam hari ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi berkat untuk kami semua yang ada di tempat ini. Berkati juga kami yang ada di tempat ini, begitupun teman-teman kami yang tidak bisa berkesempatan datang ke tempat ini ya Tuhan. Mungkin sedang ada yang sakit, bila Kau sembuhkan dalam nama-Mu ya Tuhan. Atau mungkin ada yang sedang berduka, bila Kau berikan sukacita kepadanya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian sukacita. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Boleh silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor John Roni. Dan sebelumnya mari kita angkat satu pujian kembali dengan sayap-Mu. Kata Kau
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita angkat satu pujian ini kembali dari awal lebih sungguh lagi. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan Bersama-sama dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, terima kasih pertolongan-Mu yang kami nantikan, karena Engkau yang sudah menjanjikan bahwa kami yang datang kepadamu tidak akan Kau buang. Kami yang akan datang kepadamu akan Kau pegang erat, dan kami yang datang kepadamu akan Kau tuntun, Kau sertai, dan sudah ke tempat yang sudah Tuhan sediakan di surga yang permai. Pada malam hari ini kami ingin membuka firman-Mu yang kudus, dan kami ingin sungguh-sungguh datang dan belajar, dan belajar. Untuk kami mengenal Tuhan lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi.
Lord, bless the time of reading and studying the Word of God. We ask you to help each one of us to understand your Word better and better so we will love you more and more. And I pray, Lord Jesus, that if anyone in here who doesn't have Jesus in their heart, I pray that tonight they will invite Jesus to come into their heart and be the Lord and Savior for them. Bapa, kami datang dan berdoa Tuhan kalau ada satu atau dua orang yang belum memiliki Yesus di dalam kehidupan mereka, meragukan keselamatan mereka, hamba berdoa malam hari ini ketika kami berbicara mengenai Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Yesus yang akan menolong mereka untuk mengambil keputusan yang paling penting dalam kehidupan mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan. Senang untuk selalu datang dan membawakan kebenaran firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya bergabung di sebuah gereja di Amerika dan kemudian pada waktu pulang ke Indonesia tahun 2006 kami diutus oleh gereja tersebut dan kami seperti menjadi utusan Injil dari gereja tersebut. Beberapa tahun setelah saya pulang, ada keluarga yang bergabung di gereja itu dan kemudian diutus juga ke Indonesia untuk menjadi utusan Injil. Dan mereka sering mendengar nama saya sering mendengar nama mereka, dan kemudian kami hanya tahu satu dengan yang lain, sama-sama ada di Indonesia, tetapi tidak mengenal satu dengan yang lain, diutus oleh gereja yang sama. Nah, kurang lebih tahun 2010 saya datang ke Indonesia lagi, jauh 2012 ke Indonesia dan mengunjungi kantor dan tidak sengaja bertemu dengan mereka. Tidak diatur, tidak sengaja bertemu dengan mereka, bertemu dengan istrinya dan ketika saya memperkenalkan nama saya Roni Serworwora. Saya tidak mengenal, saya tahu nama dia, tapi saya tidak menghafal mukanya dan ketika dia melihat saya, dia berkata, "Are you Ronnie?" Iya, saya Roni. Kamu Roni itu? Iya, saya Roni. Kenapa saya Roni? Kamu Roni itu yang dibilang-bilang orang. Saya berkata, siapa Roni siapa? Dan dia senangnya minta ampun karena sudah mendengar nama saya. Dan kemudian bertemu akhirnya dengan saya. Dan akhirnya saya tahu ternyata ini orang yang kami saling mendoakan yang sudah kenal via newsletter atau via informasi beberapa tahun sebelumnya dan bertemu secara tidak secara kebetulan di tempat tersebut. Nah, dia begitu senangnya ketemu dengan saya, lalu dia berkata kepada temannya, "Itu Roni." Dan kemudian temannya berkata, "Roni siapa?" Yang satu sungguh-sungguh bersuka cita karena ingin ketemu dengan Roni, yang satu lagi berkata, "Siapa Roni? Orang bukan siapa-siapa, nggak terkenal siapa-siapa." Tahun 2006 kami ada acara di Ancol dan kami jalan-jalan di Ancol dan ada tahu di satu pantai timur kalau nggak salah istilahnya di Ancol selalu ada panggung yang didirikan besar sekali dan biasa ada panggung musik dan pada waktu itu kami merayakan ulang tahun ayah saya dan ada panggung yang didirikan dan ada artis-artis yang terkenal pada waktu itu. Nah, saya karena ingin tahu siapa yang nyanyi, saya nggak kenal artis-artisnya, saya datang dan karena saya bersama dengan seorang teman Amerika, teman bule, dan dia bawa kamera karena dia ingin foto-foto, panitia security kemudian mengizinkan dia masuk bersama dengan saya, karena biasa orang Indonesia kalau orang bule yang datang ya dikasih bypass masuk kemana-mana, dan kami bisa naik sampai di panggung, dan pada waktu itu yang lagi gladi resik adalah Raja Band. Oke? Masih ingat Raja? Ya, Pak Tony Bu Yani mah nggak tahu siapa Raja, taunya Raja, dan orang-orang senang sekali Raja. Dan ketika kemudian orangnya datang karena ketemu lihat teman saya bule, karena rajanya itu datang dan ngobrol dengan saya, terus saya tanya sama orang, siapa dia? Itu Raja, saya nggak kenal itu siapa dia, padahal artis terkenal sekali. Tapi saya juga nggak ikutin lagu-lagu mereka. Akhirnya saya ada foto bersama dengan dia, dan sejak itu saya boleh pamerkan, saya pernah foto sama Raja. Seringkali kita bertanya siapa orang tersebut. Siapa dia? Siapa tamu tersebut? Siapa artis terkenal tersebut? Tetapi pertanyaan malam hari ini yang harus kita tanya dan yang akan kita tuntaskan pada malam hari ini adalah siapa Yesus bagi Anda? Bulan ini kita berbicara mengenai aku dan. 2 minggu lalu saya bicara mengenai aku dan firman Tuhan, kita belajar hubungan kita dengan Alkitab. Minggu lalu saya dengar pendeta dan saya dengar khotbah pendeta Irwanto menyampaikan aku dan
gereja, berbicara mengenai hubungan kita dengan gerejanya. Ada alurnya, Alkitab, gereja, dan saat ini kita akan berbicara mengenai aku dan Yesus Kristus. Dan minggu depan kita akan berbicara mengenai aku dan Injil keselamatan. Aku dan Injil, aku dan kabar baik. Minggu depan Pak Aswin akan datang dan menjadi pembicara di sini karena minggu depan adalah Hari Sumpah Pemuda. Kita akan berbicara, kita akan kumpulkan anak-anak muda untuk berbicara mengenai kabar baik yang harus dibawa oleh orang-orang muda. Tetapi pertanyaan yang paling penting pada malam hari, dan saya yakin pertanyaan yang paling penting yang harus Anda jawab di dalam kehidupan Anda adalah siapa Yesus Kristus bagi Anda. Siapa Yesus Kristus bagi Anda? I think that's the most important question in your life that you have to answer that. That's who is Jesus Christ to you. Bukan siapa Yesus Kristus bagi orang tersebut, siapa orang Yesus Kristus untuk orang tua saya, tetapi siapa Yesus Kristus bagi saya. Matius pasal 16 ayat 13 adalah satu nats yang penting sekali, yang harus Anda ingat, yang harus Anda yakini, karena ini adalah pengakuan iman Kristen yang pertama yang ada di dalam perjanjian baru. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Jadi yang perlu kita tanya pada malam hari ini adalah, siapakah Yesus bagi Anda? Ada 3 hal yang harus Anda ingat di dalam di dalam renungan ini, di dalam pelajaran firman Tuhan ini. Pemahaman Yesus bagi Anda, yang pertama, tidak ditentukan oleh pendapat orang. Yang pertama, pemahaman, keyakinan Anda tentang siapa Yesus Kristus tidak boleh ditentukan oleh pendapat orang. Yang kedua, pemahaman Yesus bagi Anda hanya ditentukan oleh firman Allah, hanya ditentukan oleh perkataan Alkitab. Dan yang ketiga, pemahaman Yesus bagi Anda menentukan hubungan Anda dengan gerejanya. Masih berhubungan dengan khotbah minggu lalu, menentukan hubungan Anda dengan gerejanya, karena nats ini adalah pengakuan iman yang luar biasa. Mungkin Anda bertanya, mengapa di gereja-gereja kita, gereja-gereja baptis, tidak ada pengakuan iman rasuli? Anda yang datang dari beberapa latar belakang gereja yang lain, Anda mungkin setiap ibadah akan diingatkan, akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita orang baptis meyakini pengakuan iman rasuli, kita tahu, kita percaya. Hanya ada satu hal yang kita perlu tekankan adalah, jika itu diucapkan, dihafalkan setiap minggu, pengakuan itu akan menjadi seperti Alkitab. Dan kita tidak percaya ada pengakuan apapun yang sejajar dengan Alkitab. Kita ada sejarah gereja, ada banyak pengakuan, creed, credo, ada banyak pengakuan, tapi semuanya itu ada tulisan manusia dan tidak sama dengan Alkitab. Sama juga mungkin Anda bertanya, mengapa di gereja saya yang dulu selalu kami mengucapkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Selalu kita mengulangi, menghafalkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah ayat yang diucapkan tersebut adalah ayat-ayat Alkitab, dan itu baik sebagai firman Tuhan untuk kita ucapkan. Tetapi itu bukan sesuatu yang seperti mantra yang terus kita ucapkan setiap minggu, tapi sesuatu yang harus kita yakini dan menjadi pola di dalam kehidupan kita. Next slide adalah apa yang dapat dikatakan. This is in English. If you want to see the outline in English, is up there on the screen. Ini akan menolong kita memahami siapa Yesus Kristus bagi kita. Yang pertama kita akan melihat, next slide, apa yang kita maksudkan ketika berbicara mengenai pemahaman Yesus bagi Anda tidak dapat ditentukan
oleh pendapat orang lain. Yesus dalam perjalanannya membawa murid-muridnya ke Kaisarea Filipi. Kalau Anda melihat di dalam peta yang saya tampilkan, kalau nggak salah, sebelumnya, 2 slide sebelumnya, thank you. Ini adalah peta tanah perjanjian, dan kalau Anda melihat wilayah Galilea, wilayah Yudea di bawah, dan Yesus membawa mereka ke bagian ujung yang hampir di luar sebenarnya daerah Israel, di daerah yang namanya Banias atau Kaisarea Filipi. Sedikit yang perlu Anda pahami tentang Kaisarea Filipi adalah daerah yang memiliki kehidupan yang sangat tidak bermoral. Ada seorang yang menuliskan bahwa kalau itu adalah dunia saat itu mungkin seperti kalau Anda mengenal Las Vegas pada zaman tersebut. Ada banyak kehidupan yang tidak mencerminkan kehidupan selayaknya orang hidup yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di daerah Kaisarea Filipi. Tetapi Yesus membawa murid-muridnya ke sana, tetapi justru di tempat itulah Yesus memberikan satu pertanyaan yang kemudian menghasilkan satu pernyataan iman yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Yesus bertanya kepada mereka dan dijawab oleh Yesus bertanya ketika ditanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Lalu kata mereka, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Nah, Anda harus ingat bahwa ini sudah beberapa tahun sejak Yesus melayani bersama dengan murid-muridnya. Mungkin 1, mungkin 2 tahun bersama dengan murid-muridnya. Dan istilah atau frase anak manusia sering digunakan oleh Yesus untuk merujuk kepada dirinya sendiri. Siapakah anak manusia itu? Dengan kata lain, Yesus memang tidak bertanya siapakah aku ini. Tetapi Yesus sedang bertanya siapakah aku ini? Siapakah anak manusia ini? Dan mereka mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, kenapa Yohanes Pembaptis? Anda harus tahu pada waktu itu orang-orang Israel sedang menantikan kedatangan Mesias, sedang menantikan dia yang akan menjadi juru selamat secara jasmani bagi orang-orang Romawi untuk membawa mereka kembali kepada kejayaan kerajaan Israel, Daud dan Salomo ya waktu itu. Dan kemudian ketika mereka ingat apa yang dikatakan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka berpikir bahwa anak manusia itu adalah seperti Yohanes Pembaptis. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Anda masih ingat, Yohanes Pembaptis berkhotbah. Dia berkhotbah dan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Dia menegur orang akan dosanya dan orang datang dan ribuan orang datang dibaptiskan. Ada banyak murid-murid yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Sehingga orang datang dan orang suatu saat bertanya kepada Yohanes Pembaptis, engkaulah Mesias yang dijanjikan tersebut. Dan Yohanes berkata, tidak, aku bukan, tetapi kalau dia yang datang nanti membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sehingga orang berpikir bahwa Yohanes Pembaptis, anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis. Lalu mereka berkata, ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Mengapa Elia? Next slide ada kutipan dari Maleakhi pasal 4. Kita sedang belajar kitab Maleakhi. Kita akan sampai ini nanti di dalam pembahasan hari Minggu bersama dengan Pendeta Irwanto. Tetapi pasal 4 ayat 5-6 ada yang mengatakan, Maleakhi mengatakan seperti ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat tersebut. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat berbicara mengenai akhir zaman, berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, berbicara mengenai apa yang akan dilakukan oleh Yesus, dan Nabi Maleakhi menyampaikan nubuatan bahwa Elia akan datang. Elia sudah mati. Tapi kemudian Maleakhi berkata Elia akan datang. Kemudian orang berkata, apakah benar Elia akan bangkit kembali dan Elia akan datang? Sehingga ini menimbulkan pertanyaan. Apa yang dimaksud oleh Maleakhi ketika berbicara bahwa Elia akan datang kembali? Nah, ada beberapa penafsiran yang ada di sini. Kalau Anda masih ingat di dalam Matius, ada yang mengatakan bahwa nanti secara literal, secara harfiah Elia akan datang kembali. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Elia itu akan dilakukan oleh orang lain yang akan melakukan perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Elia juga. Elia membangkitkan orang mati, orang itu akan membangkitkan orang mati. Elia membangkitkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati. Elia memberikan makan kepada janda dan saat itu Yesus memberikan makan kepada
kepada ribuan orang. Sehingga mereka melihat persamaan antara Elia dan Yesus, dan kemudian mereka berkata, inilah kemungkinan, mungkinkah dia ini Elia yang dijanjikan oleh kitab Maleakhi. Dan Anda masih ingat bahwa orang sungguh-sungguh tahu bahwa Elia akan datang kembali. Masih ingat ketika Yesus dipaku di atas kayu salib dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam bahasa Aram, bahasa ketika Yesus mengucapkan tersebut, bahasanya adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah, orang berpikir bahwa dia sedang memanggil Elia, Elia. Nah, orang berpikir mungkinkah ini saatnya Elia datang? Jadi bagaimana menafsirkan apa yang dikatakan oleh Maleakhi pasal 4 ayat 5-6 tersebut? Nah, kalau Anda ingat di dalam Matius pasal 17, pada waktu itu Yesus membawa 3 muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Simon untuk naik ke puncak gunung, dan di sanalah Yesus mengalami perubahan, transfiguration, mukanya sangat dimuliakan, bajunya putih luar biasa. Dan Anda masih ingat bahwa ketika di sana ketiga murid melihat 2 orang bersama dengan Yesus. Yang satu adalah Musa dan yang satu adalah Elia. Anda masih ingat di dalam cerita Matius pasal 17. Ada Musa dan ada Elia yang ada di situ dan bercakap-cakap dengan Yesus di situ. Begitu senangnya Petrus sehingga Petrus berkata, "Guru, indah sekali tempat ini. Andaikan kalau engkau izinkan, aku akan mendirikan 3 tenda bagimu. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Rupanya kelihatannya pernyataan dari Simon Petrus sungguh luar biasa rendah hati. 3 tenda tanpa mereka, 3 orang. Berarti bukan seharusnya ada 6 tenda atau paling enggak 4 tenda, tenda keempat untuk murid-murid. Tapi Petrus begitu antusiasnya sehingga berkata, 3 tenda untuk 1 Yesus, 1 Musa, dan 1 Elia. Dan begitu senangnya mereka melihat Musa dan Elia, sehingga mereka lupa bahwa itu adalah penampakan. Penampakan yang ditunjukkan kepada mereka dan bukan secara jasmani Musa dan Elia ada di situ. Nah, saya meyakini apa yang dikatakan di dalam Maleakhi pasal 4 adalah apa yang dinyatakan di atas gunung itu ketika Musa dan Elia. Kalau Anda nanti lihat, saya tidak tampilkan ayat 3 dan 4, juga berbicara mengenai Musa di gunung Horeb. Jadi di dalam Maleakhi berbicara Musa dan Elia, dan di atas gunung itu Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Nah, ini tidak ada di dalam teks kita, tidak ada dalam rencana saya menyampaikan ini, tetapi satu hal yang menarik, kalau Anda ingat lagi cerita di dalam Matius pasal 17 tersebut, Anda ingat bahwa Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Yesus tidak berkata kepada Simon dan kepada Yohanes, dia tidak berkata, Petrus, perkenalkan ini Musa, perkenalkan ini Elia. Nah, waktu itu belum ada Facebook, belum ada kamera. Mereka tidak tahu muka Musa seperti apa, wajah Elia seperti apa. Mereka tidak tahu. Tetapi ini adalah gambaran dari surga mulia yang akan kita nikmati nanti, yang akan kita lihat nanti, yang akan kita hidupi nanti. Ketika kita di sana tidak akan ada orang yang akan memperkenalkan satu dengan yang lain. Aditya, indah sekali bahwa Anda tidak pernah mengenal Billy Graham, tetapi sampai di sana Anda tahu siapa itu Billy Graham, bertemu dan dia juga akan berkata, "Hei Aditya." Indah sekali di sana bahwa kita tidak akan pernah mengenal mukanya Andreas murid Yesus seperti apa, tapi sampai di sana kita tahu Andreas seperti ini adalah penampakan atau gambaran dari apa yang akan terjadi di surga nanti. Jadi, apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang Yesus, mereka berpikir bahwa ini adalah Yohanes Pembaptis, ini adalah Elia, ini adalah Yeremia, dan ini adalah yang dikatakan orang tentang Yesus. Nah, saya ingatkan tadi, pemahaman kita tentang Yesus tidak dapat ditentukan oleh apa kata orang tentang Yesus. Tahun 1985 ada orang-orang yang menyandang predikat sebagai pakar perjanjian baru di Amerika Serikat. Mereka berkumpul dan mereka mengadakan seminar yang dinamakan The Jesus Seminar, seminar tentang Yesus. Dan mereka berkumpul dan mereka, Anda tahu di dalam Alkitab bahasa Inggris, ucapan-ucapan Yesus di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis dalam cetakan warna merah karena untuk membedakan mana yang ucapan Yesus dan mana yang bukan ucapan Yesus. Dan para pakar ini ada 50 pakar perjanjian baru berkumpul dan kemudian mereka menentukan dari semua yang ada ditulis tersebut, ucapan Yesus tersebut, mereka menentukan mana yang benar-benar ucapan Yesus.
Mereka menggunakan kemampuan mereka, akal pikiran mereka, penelitian mereka untuk menentukan yang benar-benar dikatakan oleh Yesus. Nah, Anda berpikir bahwa karena mereka menyandang predikat gelar pakar perjanjian baru, mereka adalah orang-orang yang pasti benar. Ternyata tidak. Dan mereka menemukan bahwa yang dikatakan oleh Yesus hanya beberapa bagian saja, sehingga banyak perjanjian lama, perjanjian baru itu bukanlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, gerakan ini di Jesus Seminar tahun 2005 dan 2006 sudah tidak terdengar lagi, karena kepakaran mereka bukan sungguh-sungguh pakar, dan bahkan 50 orang itu, karya-karya mereka tidak pernah diakui lagi oleh para pakar perjanjian baru sampai dengan saat ini. Ada banyak orang yang berbicara tentang Yesus. Orang Mormon berkata bahwa dia adalah guru yang baik. Saksi Yehova berkata bahwa dia adalah guru yang agung. Saudara-saudara kita orang Muslim berkata dia adalah nabi. Orang-orang Hindu juga berkata bahwa dia adalah salah satu Tuhan. Tetapi pertanyaan untuk Anda adalah, siapa Yesus Kristus bagi Anda? Kenyataannya adalah Anda tidak dapat mengenal Yesus Kristus berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang lain tentang Yesus Kristus. Tetapi apa Anda harus memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus berdasarkan yang kedua, apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada Anda. Yesus berkata kemudian kepada Simon Petrus selanjutnya setelah orang murid-muridnya berkata, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada Simon, hai Simon, menurut engkau siapakah aku ini? Dan kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Yesus sudah bertanya, siapakah anak manusia? Dan kemudian sekarang, siapakah aku ini menurut engkau, Simon Petrus? Nah, Anda harus ingat bahwa setelah mengikuti Yesus beberapa tahun, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, siapakah menurut engkau aku ini? Saya ingin Anda merenungkan pertanyaan ini. Banyak dari Anda, hampir semua Anda di sini sudah bergereja lebih dari 1 tahun, sudah bergereja mungkin 3 tahun, sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Kalau pertanyaan ini, dan bukan kalau pertanyaan, tapi pertanyaan ini juga ditujukan untuk Anda. Dan kalau Yesus sedang bertanya kepada Anda pada malam hari ini, siapakah aku menurut engkau? Kalau pertanyaan ini ditanya kepada Anda, menurut engkau, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Yesus Kristus, bagi Anda? Ini pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang penting mungkin ada dalam pikiran Anda adalah, siapakah yang akan menjadi istri saya? Siapakah yang akan menjadi suami saya? Siapakah yang akan menjadi bos saya? Siapakah yang akan menjadi anak saya? Siapa. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting dari pasangan hidup kita adalah, siapakah Yesus Kristus bagi Anda? Dan Simon berkata, engkau adalah Mesias. Bagi kita mudah untuk mendengar kata ini Mesias dan kemudian berkata, iya, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Kristus di dalam bahasa perjanjian baru, Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Anda harus tahu bahwa orang Yahudi pada waktu itu sangat amat menantikan kedatangan Mesias, Kristus, anak Allah yang hidup. Sehingga tidak mudah bagi Simon Petrus sesungguhnya untuk mengatakan, engkau adalah Mesias. Mesias yang dijanji-janjikan. Mesias sedang dinanti-nantikan. Mesias yang sepanjang perjanjian lama kita nantikan, kita lihat ada nubuatan mengenai kedatangannya. Dan Mesias yang ditunggu-tunggu bahkan sampai dengan detik ini. Ada banyak orang Israel, ada banyak orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus adalah Mesias, masih terus menantikan kedatangan Mesias yang akan memulihkan Israel seperti ketika Daud menjadi raja. Tetapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Dengan kata lain, Petrus berkata, engkau yang sedang kami nantikan, engkau yang akan menjadi pembebas kami, engkau adalah yang aku butuhkan di dalam kehidupan kami. Dan kalau pertanyaan ini ditanyakan untuk Anda, setiap Anda yang ada pada malam hari ini, apa yang akan Anda jawab?
Jawaban Anda yang akan Anda berikan ketika ditanya siapa Yesus Kristus bagi Anda. Dapatkah Anda berkata kepada Tuhan, kepada Yesus yang saya yakin sedang bertanya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anda harus tahu bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang bersama dengan orang-orang Romawi. Bertahun-tahun mereka ada dipengaruhi oleh penyembahan-penyembahan berhala, dan ada banyak ilah-ilah lain, ada banyak anak-anak, ada banyak Allah-Allah lain, dan Allah-Allah tersebut memiliki anak Allah, anak ilah. Itu sebabnya ketika Anda ingat di kayu salib ketika Yesus mati dan kepala pasukan tersebut melihat Yesus mati, kepala pasukan tersebut berkata, sungguh orang ini adalah orang benar, atau ada yang terjemahan lain mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Karena ada dalam konsep orang-orang Romawi bahwa figur yang seperti itulah adalah anak Allah. Jadi ada dua hal yang harus Anda ingat di dalam pernyataan Petrus di sini, bahwa ketika dia mengatakan Mesias, dia sedang mengungkapkan kerinduan orang-orang Israel akan kedatangan seorang juru selamat, seorang pembebas. Tetapi juga dia sedang menyatakan bahwa apa yang kami lihat selama ini, apa yang kami alami selama ini, apa yang kami dengar dari engkau selama ini adalah menunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Apakah Anda juga dapat mengatakan ini? Dan kemudian kita lihat bahwa kemudian Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, perhatikan, melainkan Bapakku yang di surga. Itu sebabnya saya meyakini bahwa pada saat itu Roh Kudus yang membisikkan kepada Petrus untuk mengucapkan kalimat ini, pernyataan iman yang luar biasa, dan bukan sekedar manusia. Itu sebabnya saya berkata, pemahaman Yesus bagi Anda, keyakinan Anda tentang Yesus Kristus sudah dapat Anda baca dari Wikipedia ketika Anda Google, dan atau buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain yang Anda pelajari tentang Yesus. Ketika Anda mau mengenal Yesus secara dalam, ketika Anda mau mengetahui Yesus secara dalam, Anda harus kembali kepada firman Tuhan dan membaca pernyataan Alkitab itu tentang Yesus Kristus. Nah, Anda harus tahu ada istilah yang namanya di dalam abad ke-20, ada yang istilahnya neo-ortodoksi. Neo-ortodoksi adalah orang-orang yang mengaku diri Kristen yang mengatakan bagi kami yang lebih penting adalah Yesus Kristus. Kelihatannya agung, kelihatannya indah, kelihatannya mulia, kelihatannya sesuai dengan Alkitab. Tapi Anda harus tahu bahwa untuk mengetahui Yesus Kristus, kita harus mengetahui Yesus Kristus yang dikatakan oleh Alkitab. Anda tidak dapat mengatakan, oh saya mau percaya kepada Yesus lebih dari Alkitab. Kita harus tahu bahwa Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang dijelaskan oleh Alkitab. Karena saya ingin katakan kepada Anda, tidak ada satu nama pun di dalam kolong langit ini, tidak ada satu nama pun, tidak ada satu tokoh pun yang paling banyak dibicarakan di dalam dunia ini sepanjang sejarah dunia ini selain Yesus Kristus. Anda masih ingat artis terkenal John Lennon? Suatu saat dalam hidupnya dia berkata apa? Aku lebih terkenal dari Yesus Kristus. Masih ingat The Beatles? Siapa yang pakai baju The Beatles beberapa minggu lalu? The Beatles. Oh, Anda masih pakai baju The Beatles, belum cuci dari 2 minggu lalu rupanya. The Beatles. John Lennon berkata, saya lebih terkenal. Dan apa yang terjadi dengan John Lennon setelah dia mengucapkan tersebut, tidak lama kemudian dia dibunuh oleh penggemarnya sendiri. Tidak ada satu pribadi pun di dalam dunia ini yang dapat mengklaim dirinya lebih terkenal dari Yesus Kristus. Tetapi yang harus Anda ketahui, Anda tidak dapat belajar dan mengenal dan mencintai Yesus kalau tidak melalui firman Tuhan. Back to the Bible. Anda harus mengenal dia. Anda harus mengenal dia. Dan saya sampaikan kepada orang, kalau Anda mau mengenal kebudayaan Indonesia, Anda tidak pergi ke Mesir untuk belajar kebudayaan Indonesia di Mesir. Anda mau mengenal kebudayaan orang-orang Sunda, Anda tidak pergi ke Papua untuk belajar kebudayaan Sunda di Papua. Anda mau mengetahui apa yang disukai oleh orang Dayak, Anda tidak pergi ke Australia dan belajar mengenai kebudayaan Dayak di Australia. Tetapi Anda belajar tentang kebudayaan Bali, datang ke Bali dan belajar kitab-kitab Bali tentang kebudayaan Bali.
Anda mau tahu tentang Yesus Kristus, Anda buka Alkitab, firman Allah yang hidup, dan Anda pelajari. Dan bukan Anda pelajari dan Anda lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang kita pelajari di sini adalah pemahaman Yesus Kristus bagi Anda akan menentukan hubungan Anda dengan gerejanya. Nah, Anda lihat di dalam nats ini, seringkali kita menyebutnya adalah pengakuan iman Kaisarea, jadi Caesarean Confession, pengakuan iman Kaisarea, bukan saja pengakuan mengajarkan kita tentang kristologi, tentang siapa Yesus Kristus, tetapi juga menyatakan kepada kita tentang gereja. Itu sebabnya saya sangat meyakini begitu eratnya hubungan antara Yesus dan gereja. Dan kemudian Yesus berkata kepada Simon, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus di dalam bahasa perjanjian baru, bahasa Yunani adalah Petros. Petrus adalah batu-batu kecil. Dan ketika Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, batu kecil, aku akan mendirikan di atas batu karang, Petra. Di atas Petros, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa pengakuan Yesus Kristus, pengakuan kita akan ketuhanan Yesus Kristus harus disertai dengan kesetiaan kita kepada gerejanya. Karena ketika Simon mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan kemudian Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ini adalah nubuatan Yesus yang pertama tentang gereja. Pertama kali Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat mengenal Yesus Kristus dan berkata, saya mengenal Yesus dan saya tidak harus bergereja. Beberapa minggu yang lalu saya berkata kepada leaders, dan saya menyampaikan slide ini, saya berkata, siapa saja yang mengakui Allah sebagai Bapa harus juga mengakui gereja sebagai ibunya. Artinya adalah tidak boleh dipisahkan antara Yesus dan gereja. Kenapa? Karena ketika ada percakapan ini di Kaisarea Filipi, Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas pengakuan iman dari Petrus. Di atas pengakuan iman Petrus tentang siapa Yesus Kristus. Itu sebabnya kita meyakini bahwa di dalam gereja kita yang paling penting adalah pemberitaan firman tentang Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya kita menyanyikan lagu tentang Yesus. Itu sebabnya kita mengabarkan Injil tentang kabar baik yang dikatakan oleh Yesus. Karena tanpa Yesus tidak ada gereja. Tanpa gereja, Anda harus tahu bahwa tanpa ada pengakuan ini tidak akan ada gereja. Dan harus ada seperti mata uang, koin yang bermata uang. Jadi ada Yesus, pengakuan tentang Yesus, dan ada juga gereja di sana. Nah, itu sebabnya saya akan mengatakan pemahaman Yesus akan menentukan hubungan Anda dengan gerejanya. Yang luar biasa, Yesus kemudian mengatakan seperti ini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Satu hal sebelumnya saya ingin menyampaikan lagi bahwa Yesus mengatakan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus tidak mengatakan di atas Petrus, di atas Petrus aku akan mendirikan jemaat. Karena ada saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain yang mengatakan bahwa Petrus adalah batu karang gereja, batu gereja, yang pilar gereja yang paling utama, karena Yesus mengatakan seperti ini. Tapi Anda harus lihat bahwa Yesus tidak mengatakan di atas Petrus aku akan mendirikan jemaatku. Tapi dia berkata, di atas batu karang ini. Orang-orang yang berpikir bahwa Yesus mendirikan jemaat di atas Petrus, mengakui bahwa Petrus adalah paus pertama. Yesus adalah the first pope. Petrus adalah yang paling pertama dari semua paus-paus yang ada. Tapi kita tidak percaya itu karena dengan jelas dikatakan di atas batu karang ini. Nah, apa maksudnya ketika Yesus mengatakan di atas batu karang ini? Anda suka ke pantai, Anda suka ke laut, dan Anda melihat batu karang?
Anda lihat batu karang kokoh begitu tegar. Itu sebabnya seringkali kalau ada anak yang keras kepala kita mengatakan batu. Ini bukan sekedar batu tapi batu karang. Keras sekali. Orang ini susah untuk dilunakkan. Tapi batu karang adalah satu hal yang luar biasa kuat. Dan kalau Anda pergi ke daerah-daerah di Ambon misalnya, mereka mendirikan pondasinya dari batu karang. Kalau kita di sini dari batu kali kuat. Tapi orang-orang di pulau-pulauan mereka tidak ada batu kali. Mereka pakai batu karang. Begitu kuat. Begitu kuat. Yesus mengatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku. Anda tahu itu adalah pernyataan Yesus tentang kekokohan gereja yang akan didirikannya. Anda tahu bahwa ada banyak gereja gedung gereja yang dibakar, tetapi tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menghancurkan gereja Yesus Kristus. Anda tahu bahwa ada banyak jemaat yang tidak lagi mengabarkan Injil dan gereja mereka mati secara lokal, tetapi tidak ada kuasa apapun, bahkan alam maut dikatakan tidak akan menguasainya. Dan Anda tahu bahwa suatu saat nanti ketika Yesus datang menjemput kembali, Anda tadi tahu kita menyanyi Kukan Terbang Tinggi. Tahukah Anda, banyak orang menyanyikan lagu tersebut tidak tanpa tahu apa maksudnya. Dan saya ingin jelaskan maksudnya ketika kita berkata Kukan terbang tinggi di atas awan, Sil, betul? Bukan berarti kita kemudian naik ke paling atas di dekat Istana Panda dan kita loncat dan terbang tinggi karena kita orang Kristen seperti itu. Tapi saya mengingatkan bahwa itu adalah gambaran dari apa yang akan terjadi ketika Yesus di dalam kemuliaannya akan turun dan kita yang percaya akan dijemput dan kita akan terbang melayang-layang di awan bersama dengan Dia, dan saat itulah gereja Tuhan di seluruh dunia akan diangkat untuk bertemu dengan mempelai pria. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di sana. Jadi siapakah Yesus bagi Anda? Pertanyaan yang harus kita jawab pada malam hari ini. Apakah Yesus adalah sekedar seorang nabi bagi Anda? Apakah Yesus adalah sekedar seorang tokoh yang agung bagi Anda? Apakah Yesus adalah seorang juru selamat bagi orang tua Anda? Seorang Tuhan bagi teman Anda. Tetapi Yesus belum menjadi Tuhan, juru selamat di dalam kehidupan Anda. Dan kalau Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan kalau malam hari ini Anda menyaksikan melalui YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, dan Anda belum memiliki Yesus di dalam kehidupan Anda, pada malam hari ini ada kabar baik. Kabar baik, lebih baik dari suatu saat ketika kita melihat, mendengar kabar COVID-19 sudah selesai. Ada kabar yang lebih baik lagi, bahwa Yesus mati bagi kita, dan Dia menyediakan tempat bagi kita di surga, dan suatu saat Dia akan menjemput kita untuk pulang, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Tetapi pertanyaan bagi Anda yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sebagian besar dari Anda sudah percaya kepada Yesus Kristus. Siapakah Yesus sesungguhnya bagi Anda? Tuhan hanya pada hari Minggu? Tuhan hanya pada waktu Anda membuka Alkitab dan membaca renungan? Tuhan pada waktu Anda sedang kesusahan saja? Tuhan pada saat Anda sedang membutuhkan saja? Atau Yesus adalah Tuhan 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun? Apakah Dia sudah sungguh-sungguh menjadi Tuhan di dalam seluruh kehidupan Anda? Apakah ketika Anda bangun pagi ada kehausan dalam diri Anda untuk berkata, tanpamu Yesus aku tidak mampu melakukan tugasku hari ini? Atau Anda berkata, oke Tuhan, hari ini kayaknya gak ada masalah, kelihatannya gak ada masalah, saya libur 2 hari dalam seminggu, saya gak harus bekerja, saya gak terlalu perlu Tuhan hari ini. Atau Anda berkata, Tuhan, it's okay lah, saya udah banyak berbakti kemarin hari Minggu, hari Senin, cukuplah hari Minggu saja saya bersama dengan Tuhan, Senin tidak. Apakah Yesus sudah sungguh-sungguh menjadi Tuhan di dalam setiap sendi kehidupan Anda, juru selamat dalam kehidupan Anda, sehingga Anda haus, saya ingin katakan sekali lagi, sehingga Anda haus untuk membuka firman-Nya, sehingga Anda haus untuk datang kepadanya, berdoa, dan meminta, dan meminta, dan meminta, dan meminta. Siapakah Yesus bagi Anda? Saya ingin Anda menenungkan ini. Saya ingin semua menundukkan kepala. Saya ingin semua menutup mata. Dan mungkin ini sekedar pertanyaan bagi Anda, tetapi ini pertanyaan yang penting
Sudah diselamatkan atau belum diselamatkan, semua akan harus menjawab pertanyaan ini. Siapakah Yesus bagi Anda? I want you to answer this question in your heart. Who is Jesus to you? Is Jesus only a prophet for you? Only a good teacher for you? Or he is a savior, the Lord God in your life? Pertanyaan ini penting untuk Anda. Renungkan dan pakai 1-2 menit untuk katakan, Tuhan, kalau Petrus dapat mengatakan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Kristus, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Malam hari ini aku mau mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Mesiasku, Tuhanku, Juru Selamatku, Allahku. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 tahun, selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan. Pakai waktu ini, renungkan siapa Yesus bagi Anda. Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari, yang boleh kami renungkan. Kami mau datang saat ini untuk berkata, Tuhan tolong kami. Bukan mengenal Engkau secara pikiran bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, tapi dalam dari hati kami sungguh-sungguh mengatakan, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan saya. Lord, I want to pray that we will confess you as your Lord, as our Lord and Savior. Lord, I want to trust you. Lord, I want to believe in you. I want you to be my Lord and my God. Lord, I want to trust you. If you have not trusted Jesus as your Lord and Savior, make that important decision right now. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku nanti anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepada-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Nah, sebelum kita nyanyikan refnya, saya senang dengan lagu ini, karena lagu ini sungguh-sungguh menunjuk kepada Yesus. Anda lihat, bagimu, menyembahmu, kasihmu, bagimu, memandangmu, kasihmu.
Ini adalah lagu yang indah yang sungguh-sungguh mengarahkan kita kepada Yesus. Hanya kepada Yesus saja. Kita akan masuk di dalam saat berdoa kita dan kita akan menyanyikan chordnya sekali lagi untuk mengantar kita masuk ke dalam saat berdoa ini. Mari kita nyanyikan lagi. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Tahukah Anda ini bukan sekedar lirik saja? Bahwa dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Karena ini adalah kenyataan yang kita dapati dari firman Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan, tidak ada kuasa lain yang dapat mengambil kita dari kasih Yesus, dari tangan Yesus Kristus. Sebabnya kita percaya keselamatan yang kekal diberikan kepada orang yang sudah percaya kepadanya. Kita akan masuk ke dalam saat berdoa. Dan saya ingin membacakan beberapa pokok doa. Dan saya ingin minta beberapa orang untuk mendoakan pokok doa ini. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita percaya akan doa jemaat seperti ini. Saya yakin Anda berdoa secara pribadi di rumah, Anda berdoa secara keluarga, Anda berdoa dengan suami istri Anda. Tapi penting bagi kita untuk berdoa secara jemaat. Dan secara jemaat kita akan menyampaikan segala pergumulan kita, segala keluh kesah kita. Dan saat ini kita akan mengawali dengan mengatakan, Tuhan, hamba datang. Hamba menyerahkan segala pergumulan hamba dalam tangan. Katakan. Mungkin Anda tidak dapat sungguh-sungguh mengatakan ini di rumah, tetapi Anda bersama dengan jemaat, Anda katakan, Tuhan, saya punya pergumulan yang terlalu berat. Tuhan Yesus, saya kecanduan hal ini dan kecanduan ini selalu menghantui saya. Saya mau bebas dari kecanduan ini, Tuhan Yesus. Tuhan, saya masih memiliki amarah dalam kehidupan saya. Tuhan, saya masih benci dengan orang tua saya. Saya masih tidak suka dengan saudara saya. Tuhan, saya masih benci dengan bos saya. Tuhan, saya masih tidak suka dengan karyawan saya. Tuhan, saya masih tidak suka dengan istri saya. Saya tidak dapat mengampuni suami saya. Apapun itu. Saat ini, datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ini pergumulan saya. Alkitab mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apapun itu. Katakan, serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Pakai waktu ini, 2-3 menit. Untuk sungguh-sungguh menyerahkan ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tahu Engkau baik. Aku mau Engkau mendengar pergumulanku. I want you to spend the next 2-3 minutes just to pray. Just to tell Jesus all of your struggles, all of your burdens, all of your problems. Just come to Him and say, Jesus, I know you can hear my prayer. You know that I cannot really say my prayer beautifully. But Lord, listen to my heart. Listen to my cry. Tuhan, dengar tangisanku, dengar seruanku. Saat ini kita akan mendoakan bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi krisis kesehatan COVID-19.
dan krisis ekonomi, saya akan minta Pak Marulam untuk berdiri dan menyampaikan pokok doa ini. Saya ingin Pak Marulam mendoakan segala pergumulan, terutama masalah COVID yang masih terus belum selesai di Indonesia dan di dunia ini, dan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang sedang terjangkit, yang sedang dalam pemulihan, dan berdoa untuk kesehatan kita supaya kita dapat Tuhan izinkan untuk tidak terpapar virus COVID-19. Pak Marulam. Kita akan mendoakan pergumulan kita untuk Gereja Induk, JBC Pulau Mas, cabang-cabang yang lain. Saya minta Pak Tony akan mendoakan ini dan juga mendoakan Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kita mendoakan usaha-usaha pengabaran Injil dan kita berdoa untuk nama Tuhan Yesus akan dimuliakan melalui Gabungan Gereja Baptis Indonesia, melalui gereja kita SPBF, dan melalui gereja-gereja yang ada dalam lingkungan induk kita JBC Pulau Mas. Pak Tony akan memimpin kita dalam doa ini.
Bapak, terima kasih untuk saat berdoa pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala pergumulan ini ya Bapak yang boleh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan hamba mengucap syukur untuk Taman Safari. Saat ini kami datang, kami bergumul menyerahkan pergumulan yang terlalu berat dengan beban biaya yang harus ditanggung, operasional, gaji-gaji karyawan di saat pengunjung tidak sebanyak seperti yang diharapkan. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan mengembalikan kembali jumlah pengunjung seperti sedia kala. Tuhan akan menolong para komisaris, board of directors, para manajer, para pemimpin, staf, karyawan semua untuk sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan akan memulihkan kembali Taman Safari, baik yang di Bali, di Prigen, di Batang, di Central Park, dan juga di Puncak ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap karyawan, dari atas sampai yang paling terbawah. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati mereka, urapi mereka, cukupkan mereka kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, kalau ada yang terpapar COVID Tuhan Yesus pulihkan, dan Tuhan jaga mereka khususnya ketika mereka harus melayani ribuan pengunjung. Dan minggu depan khususnya ketika ada libur panjang, Tuhan hamba berdoa tangan Tuhan akan melindungi setiap karyawan di sini untuk tidak terpapar COVID-19. Terutama anak-anak Tuhan yang setia melayani berbakti di gereja ini. Tuhan lindungi gereja ini Bapa, kami serahkan sungguh dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Pendeta Irwanto dalam kepemimpinannya. Tuhan Yesus berkati, urapi, dan pakai dia lebih luar biasa lagi dengan semua program-program, semua persiapan untuk pemandirian, semua kerinduan untuk merintis jemaat baru, kerinduan untuk memenangkan lebih banyak lagi jiwa, baik di dalam maupun di luar. Kami sungguh serahkan Bapa, apapun yang menjadi pergumulan dari setiap anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini, kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu. I want to pray for Reza and his family. I want to pray that you would continue to bless them, Lord Jesus. I pray for Tahira's health. I pray that you would continue to heal her. Pray for Ariana and Aylar. You help them and bless them in their studies. And also you bless them, Lord. Setiap orang yang ada dalam ruangan ini, Tuhan Yesus, apapun pergumulan mereka yang sedang mencari pekerjaan, hamba berdoa, Tuhan berikan kepada mereka pekerjaan. Yang sedang bergumul dengan masalah apapun itu, Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan dengar, dan Tuhan akan jawab doa mereka. Di depan hamba ada banyak sekali orang-orang muda yang sedang melihat ke depan, melihat kepada pengharapan mereka untuk keluarga yang akan mereka mulai, pasangan hidup yang sedang mereka doakan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, hamba berdoa Tuhan akan berikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan kepada setiap anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa karena kasih Tuhan. Terima kasih karena penyertaan Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau akan terus menuntun kehidupan kami. Engkau akan memberkati kami, memegang tangan kami, sampai ketika kami akan melihat Engkau datang dalam kemuliaan untuk kami dalam hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan lagu penutup, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh hatiku, berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku, Tuhan menuntun hidupku. Selamat malam, silakan saat teduh, Tuhan memberkati.